Saat ini, e-katalog versi 6 sedang dalam proses pengembangan dan implementasi bertahap oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). E-katalog versi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Berikut adalah beberapa kabar terbaru terkait pengembangan e-katalog versi 6. 1. Peningkatan fitur. Versi ini mengusung perbaikan fitur untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, termasuk integrasi dengan sistem lain, proses pencarian produk yang lebih mudah, serta transparansi harga. 2. Digitalisasi proses. Fokusnya adalah mempercepat digitalisasi dan memperluas jangkauan e-katalog, termasuk mendorong pelibatan UMKM lebih luas agar lebih banyak produk lokal yang bisa masuk dalam sistem. 3. Uji coba dan implementasi. LKPP masih melakukan penyempurnaan berdasarkan masukan dari pengguna, baik penyedia barang, jasa maupun pemerintah daerah. Fase uji coba dilakukan untuk memastikan versi ini berjalan stabil sebelum diterapkan secara menyeluruh. 4. Manfaat yang diunggulkan. E-katalog versi 6 diklaim akan mengurangi risiko korupsi, mempercepat proses pengadaan, dan menciptakan penghematan anggaran yang signifikan. Pengembangan e-katalog versi 6 saat ini berada pada tahap piloting dengan implementasi awal di 18 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah KLPD, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Jawa Tengah. Tahap ini mencakup pengujian fitur end-to-end, seperti pencarian produk, pembayaran, dan integrasi dengan sistem lain seperti OSS, pajak, dan e-materai. Selama masa transisi ini, versi lama e-katalog masih dapat digunakan hingga akhir 2024. LKPP menargetkan bahwa seluruh KLPD dapat bermigrasi sepenuhnya ke versi 6 pada akhir tahun ini. Sistem baru ini dirancang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, dengan kemampuan monitoring yang lebih baik dan integrasi digital menyeluruh. Proses pemindahan produk dari e-katalog versi 5 ke versi 6 melibatkan langkah-langkah utama seperti berikut. 1. Migrasi data produk. Produk dari versi 5 akan dipindahkan ke sistem versi 6. Namun, beberapa informasi produk seperti harga, stok, atau spesifikasi mungkin tidak terisi lengkap, sehingga penyedia harus melengkapinya di dashboard e-katalog versi 6 sebelum produk tersebut bisa diaktifkan. 2. Verifikasi dan penyesuaian informasi. Penyedia perlu mengisi informasi yang belum lengkap, seperti harga produk sebelum PPN, detail stok, varian, dan opsi pengiriman. Selain itu, jika ada layanan tambahan seperti jasa atau produk digital, informasi tersebut juga harus dimasukkan. 3. Aktivasi produk. Setelah semua data diperbarui, penyedia harus melakukan aktivasi produk agar tampil dalam katalog baru. Proses ini dapat diakses melalui menu khusus di dashboard penyedia pada platform e-katalog versi 6. 4. Monitoring dan penyesuaian lanjutan. Produk yang telah dimigrasikan memerlukan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan pada versi baru, termasuk aspek keterlihatan produk di sistem. Migrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem pengadaan pemerintah, dengan target implementasi penuh versi 6 pada akhir tahun 2024. Untuk penyedia, migrasi ini menjadi langkah penting agar produk tetap dapat diakses oleh instansi pemerintah melalui sistem baru. Penyedia yang ingin memigrasikan produk mereka ke e-katalog versi 6 perlu melakukan beberapa langkah penting untuk memastikan produk tetap terdaftar dan aktif di sistem baru. Berikut adalah panduannya. 1. Verifikasi akun dan data profil. Login ke platform baru di katalog.inaproc.id menggunakan akun penyedia. Lakukan verifikasi data profil, termasuk validasi nomor HP, untuk kode OTP, verifikasi identitas KTP, melalui swafoto dengan KTP. Unggah dokumen pendukung seperti NIB, NPWP, dan dokumen legal lainnya. 2. Cek dan lengkapi data produk. Masuk ke dashboard untuk melihat produk yang dimigrasikan. Lengkapi informasi produk yang mungkin hilang selama migrasi, seperti harga produk sebelum PPN, informasi stok barang, spesifikasi tambahan berat, ukuran, pengiriman. Jika produk memiliki varian, pastikan semua data varian telah diisi. 3. Aktivasi produk. Aktifkan produk yang telah dimigrasikan. Jika ada produk yang statusnya tidak aktif karena data tidak lengkap, segera lengkapi informasi yang diminta dan lakukan aktivasi ulang. 4. Integrasi layanan tambahan.
Jika diperlukan, tambahkan layanan tambahan seperti jasa atau opsi pengiriman khusus. Pastikan layanan ini sesuai dengan aturan baru di versi 6. 5. Pemantauan berkelanjutan. Monitor status produk di dashboard secara berkala untuk memastikan bahwa produk terlihat oleh pengguna katalog instansi pemerintah. Pastikan semua pembaruan data dilakukan tepat waktu agar produk tetap kompetitif. 6. Mengoptimalkan penggunaan fitur baru. Pelajari fitur-fitur baru di e-katalog versi 6, seperti penyesuaian harga grosir atau opsi pre-order, untuk meningkatkan daya saing produk. Penting bagi penyedia untuk menyelesaikan proses ini sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu akhir tahun 2024, agar produk tetap aktif dan dapat diakses oleh instansi pemerintah. Jika penyedia mengalami kesulitan terkait migrasi produk atau layanan dalam e-katalog, mereka dapat menghubungi pusat bantuan resmi LKPP melalui beberapa cara. 1. Call Center, 144 tersedia 24 jam setiap hari. 2. Helpdesk WhatsApp, 081115577709, dengan jam layanan Senin hingga Jumat, pukul 9.00 sampai 18.00 WIB. 3. Konsultasi tatap muka, kantor LKPP, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, pada hari kerja pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Apabila kendala bersifat teknis, pastikan untuk memeriksa bagian FAQ di platform e-katalog sebelum melaporkan masalah melalui fitur dukungan aplikasi LPSE. Bro, lah kenapa mas? Ada masalah. Masalah? Banyak, salah satunya pas saya verifikasi akses, ini bisa nggak kedaftar. Itu tuh ada solusinya. Solusi? Apaan? Kasih tahu dong. Yang pertama, pastikan yang daftarin direktur atau orang yang NIK-nya terdaftar dalam NIB OSS. Oke, terus apa lagi? Lalu, sinkronisasikan data-data dalam OSS, DJP, AHU. Udah gitu doang. Udah gitu aja? Iye. Oke, kalau gitu, makasih deh. Ye, sama-sama. Nungguin aku kena bola ya? Enggak dong, enggak ada bola. Nah, karena udah nonton, nih aku kasih tahu cara pengaturan tanda tangan elektronik bagi penyedia. Nah, cara mengatur akses tanda tangan elektronik cukup 2 langkah saja. Pada halaman manajemen akun direktur atau admin, buka pengaturan tanda tangan elektronik. Kemudian, klik tombol jadikan PIC tanda tangan untuk memberikan akses tanda tangan kepada anggota perusahaanmu. Sudah beres deh, anggota perusahaan telah menjadi penanggung jawab tanda tangan elektronik. Sudah bisa kan? Yuk buruan kelola akses tanda tangan elektronik kamu biar makin mudah, cepat, dan gak ribet.